Viral jejak digital akun Fufu Fafa yang ejek Prabowo ternyata punya Gibran. Jadi gini, netizen lagi heboh nih gara-gara postingan lama akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga punya Gibran Rakabuming. Isi postingannya banyak ngejek Prabowo Subianto. Wah, plot twist nih kalau bener. Jejak digital emang jahat ya. Ada postingan yang nyenggol anak kandung Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Terus juga masalah keluarganya dibahas lagi. Waduh, gak bahaya tah. Awal mula akun itu diduga punya Gibran gara-gara postingan akun X @chili_pari usaha catering punya Gibran sendiri. Di postingan itu ada screenshot postingan akun Fufu Fafa di situs Kaskus yang nge-share akun Prime ID adalah Raka Narli dengan nama akun Twitter @rkgbrn. Nah, Kaesang pernah nge-mention akun @rkgbrn sambil ngucapin selamat ulang tahun buat kakak kandungnya itu. Langsung deh netizen cocok logi soal akun itu yang diduga kuat punya Gibran. Jadi udah jelas bukan? Menurut lo gimana ya Ramania? Karena pada tahun 2013 tepatnya tanggal 24 Juli 2013 pukul 04.28 seorang kaskuser bernama Fufu Fafa mendadak menuliskan Prime ID _2 Raka Genarli lupa password nggak bisa login. Nama Raka ya. Kemudian Twitter _2 @rkgbm ya, postingan yang menjelaskan data detail dan problem lupa password itu ternyata memuat ID yang sama dengan postingan Twitter tanggal 1 Oktober 2011 pukul 10.29 dari akun @kaisangp yang menulis selamat ulta ibu sama mas @rkgbm. Di sini mulai tampak benang merahnya bahwa akun @rkgbm memang memiliki keterkaitan dengan @kaisangp di Twitter dan Fufu Fafa di Kaskus. Postingan yang dikomentari Fufu Fafa berbunyi, ini sebuah bukti bahwa selama ini Jokowi hanya bahwa selama ini Jokowi hanya melakukan pencitraan saja. Kalau Jokowi bisa bantu dan mengatasi permasalahan monyet, mengapa kita dalam kurung buruh tidak dibantu? Di kolom komentar pun Fufu Fafa menuliskan monyet sama dengan buruh. Postingan ini pun diduga menyamakan buruh dengan monyet. Ya saudara sekalian, itu ya Fufu Fafa ya. Jadi saya ingin mengatakan begini saudara sekalian ya, bahwa sama ke Deddy Corbuzier ya, memang sulit ngomongin orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang sukses ya kan. Nah jadi yang begini-begini ini nggak tahu mau ditindaklanjutin atau tidak, tapi ya kita hanya memberitakan saja soal ini kan sebagai sebuah fakta, sebuah kebenaran. Tapi barangkali Prabowo tidak akan menggubrisnya. Why? Karena dua hal tadi. Prabowo sedang jatuh cinta dan sedang sukses, ya kan? Gitu. Jadi gimana? Ya itulah yang ingin saya katakan ya. Jadi Prabowo sedang sukses, sedang jatuh cinta sama Jokowi ya. Karena itu mungkin tidak akan dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Bahkan kita yang membahas fakta ini bisa saja merasa dirasakan dia sebagai sebuah serangan. Jadi dia tidak marah kepada Gibran Rakabuming Raka yang melalui akun Fufu Fafa ini menghinanya, tapi dia akan marah dengan orang yang mengangkat permasalahan ini. Bisa jadi begitu. Mengangkat padahal ini adalah fakta ya. Itu sobat RH sekalian ya. Dan ini coba kita lihat ini ada Gibran potensi batal jadi wapres ya. Pakar ada proses di Petun dan jejak digital Fufu Fafa ya. Ini ada ya. Fufu Fafa istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo ya. Kemudian ini masih berjalan proses di Petun yang ingin membatalkan keputusan MK nomor 890
peraturan KPU. Ada upaya-upaya memunculkan fakta-fakta yang menyudutkan Gibran. Contohnya di medsos muncul Fufu Fafa yang mendiskreditkan menyerang pribadi dari Prabowo Subianto. Selamat Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita mau bahas ya tulisan yang dibuat oleh Roy Suryo yang mengonfirmasikan Fufu Fafa itu adalah orang yang sama yang selama ini ada dalam benak dan bayangan publik dan sebagaimana diinvestigasi oleh detektif-detektif swasta, detektif media sosial ya, atau detektif intelijen di media sosial. Sobat era sekalian, coba kita bacakan apa yang dituliskan oleh Roy Suryo yang pastinya makin mengkonfirmasi bahwa Fufu Fafa itu adalah Fafa Fufu. Coba kita bacakan ya. Oke, dengan bahasa yang agak ini dulu ya, bahasa yang lebih seperti membaca puisi biar tidak bosan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan posisi terakhir ya, mengenai polling yang kita sebutkan tadi ya. Pollingnya adalah keceplosan Rocky bahwa Gibran terima uang dari menteri tiap Sabtu adalah masalah yang titik-titik. A. Serius dan bisa dibawa ke ranah hukum 88%. Tidak serius garis miring biasa saja 22.000 yang voting, dan posisinya begitu ya, jomplang banget 88,22%. Kemudian apakah Anda percaya bahwa KPK serius mengusut soal private jet Kaisang? 86.000 yang voting, yang percaya itu 4%, tidak percaya 91%, yang ragu-ragu 5% saja. Kemudian itu ya. Kemarin saya memberikan pemberitahuan tetapi saya menggunakan poll text ya. Pemberitahuan mengenai Faisal Basri meninggal dunia. Ya Sobat RSL, kita ke Fufu Fafa atau Fafa Fufu ya. Oke, ini tulisan dari Roy Suryo ya. Analisis jejak digital dan ulah Fufu Fafa di Kaskus yang sangat ambiar oleh Dr. KRMT Roy Suryo Kes ya, Kes itu apa ya? Sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi menulis artikel ini karena sekarang sudah banyak private detective yang sudah sangat jago di dunia maya. Benar, mereka adalah netizen yang terkenal dengan istilahnya maha benar netizen dengan segala cuitannya. Luar biasa. Dari tangan para detektif swasta dunia maya inilah kemarin terungkap soal pelesirannya EG dan
KP ya. Menggunakan private jet ke Amerika Serikat lengkap dengan segala detail data. Foto-foto bahkan video lamanya keluar semua. Termasuk soal roti mahal 400.000, stroller mewah harga selangit, hingga mobil penjemput Alphard yang bisa langsung masuk apron bandara tanpa pemeriksaan barang-barang yang dulu pernah dibawanya. Ya, sesudah kasus EG ya dan KP ya, EG itu Erina Gudono dan Kaisang Pangarep yang disebut-sebut tone deaf alias buta mata dan hati karena sama sekali tidak peduli dengan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja tersebut. Terciduklah pasangan BN dan KA yang mana segendang penarian alias mirip karena juga menggunakan private jet. Hanya saja bedanya kalau yang dipakai EG dan KP adalah Gulfstream G650ER N588SE milik Juragan Garena ya, garis miring Sopi di Singapura, maka BN dan KA menggunakan pesawat Embraer Legacy 650 VP strip CLL milik pengusaha asal Medan RA alias AS dari Asian Capital Group, rekan dari APBK yang sudah tertangkap kasus 303. KPK konon mulai menyidik kasus private jet Embraer tersebut, namun terlihat gamang mengusut yang Gulfstream sebelumnya, entah karena opo ya. Senada dengan dua adik-adik dan saudara iparnya di atas, dunia maya juga ambiar. Baca istilah ini sebenarnya asli dipopulerkan oleh seniman almarhum Didi Kempot untuk menunjukkan sesuatu yang heboh dan bikin gaduh tapi meriah. Atas terungkapnya postingan-postingan lama di forum online khas Indonesia Kaskus. Postingan dari Kaskus iEdik, istilah yang lazim dipakai untuk pengguna Kaskus bernama Fufu Fafa. Ini mulai banyak ditampilkan kembali jejak digitalnya oleh para private detective dunia maya tersebut karena isinya sangat mencolok dan khas, untuk tidak mengatakannya kampungan alias sangat tidak berkelas karena penuh dengan ujaran kebencian terhadap sosok-sosok pribadi tertentu hingga kelompok masyarakat yang dihujatnya. Jadi sekali lagi sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi menulis analisis ini, namun rupanya masyarakat dan media terus mengontak tiap hari baik melalui HP, WA maupun sarana komunikasi lainnya. Rupanya tetap saja mereka memerlukan penegasan apakah postingan di Kaskus tersebut memang di Kaskus tersebut memang asli 100% bukan rekayasa sebagaimana sebagaimana statement yang biasanya bisa saya pastikan dari seseorang yang sudah disebut-sebut sekarang ini, ya ini GR ya. Apalagi media mainstream nasional terkemuka pun sudah memajang ilustrasi wajahnya di cover edisi terbarunya dengan judul Upaya Bersih-Bersih, postingan yang bernada kampungan dan cenderung menurut netizen hanya membahas soal yang jorok, garis miring porno, merendahkan orang lain dan sebenarnya sangat bisa dikenakan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 01 2024 yang merupakan revisi dari Undang-Undang ITE nomor 19 2016 dan Undang-Undang nomor 11 2008 karena jelas-jelas berisi ujaran kebencian. Gak setuju bro. Walaupun saya tahu Anda kena undang-undang ini juga, tepatnya Undang-Undang 1 1946 ya, junto Undang-Undang ITE. Tapi kita sudahlah jangan menggunakan pendekatan pidana untuk hal-hal seperti ini. Saya lebih suka pendekatannya tata negara saja. Yaitu ya udah buka kasus ini dan kemudian pantas apa tidak seorang Gibran di-impeach karena soal ini. Kan begitu ya, jauh lebih mencerdaskan. Untuk memahami lebih detail secara teknis, kita bisa melihat terlebih dahulu bagaimana sejarah forum itu terlebih dahulu. Awalnya Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh 3 pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Adalah Andrew Darwis, Ronald Stepanus, dan Budi Darmawan yang awalnya membuat forum diskusi untuk memenuhi tugas kuliah mereka dan diilhami oleh kata kasak kusuk. Tanggal 23 Mei 2006 Kaskus sempat berubah domain dari com menjadi US karena adanya serangan virus.
Pada bulan Juli 2006 dimulailah server di Indonesia sehingga akhirnya Kaskus pada tanggal 26 2012 kembali menggunakan alamat situs resmi kaskus.com ya. Kemudian dan kaskus.co.id dalam rangka menyesuaikan peraturan yang akan diberlakukan dalam Undang-Undang ITE nomor 11 2008 dan mendorong perilaku berinternet sehat, Kaskus sempat mengambil langkah serius untuk menutup 2 forum kontroversial yaitu BB17 bukaan 17 tahun dan Fight Club yang merupakan forum debat bebas tanpa dikontrol. Masalahnya adalah seringkali masalah yang diperdebatkan di dalamnya berkaitan dengan pornografi dan sara, sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah tersebut diapresiasi baik oleh pengguna internet Indonesia yang ditandai dengan meningkat pesatnya member Kaskus hingga 300% dengan jumlah member sebanyak 10 juta saat tersebut. Penghapusan 2 forum BB17 dan Fight Club ini sebenarnya sudah bagus bagi Kaskuser, pengguna Kaskus untuk tahu diri dan belajar bagaimana menulis yang baik tanpa menimbulkan ujaran kebencian apalagi sara. Akan tetapi sekarang publik Indonesia menjadi heran karena pada tahun 2013 tepatnya tanggal 24 Juli 2013 pukul 04.28 seorang Kaskuser bernama Fufu Fafa mendadak menuliskan Prime ID .2 Raka Genarli lupa password nggak bisa login. Nama Raka ya. Kemudian Twitter .2 @RKGBM ya, postingan yang menjelaskan data detail dan problem lupa password itu ternyata memuat ID yang sama dengan postingan Twitter tanggal 1 Oktober 2011 pukul 10.29 dari akun @kaisang P yang menulis selamat ulta ibu sama mas @RKGBM. Di sini mulai tampak benang merahnya bahwa akun @RKGBM memang memiliki keterkaitan dengan @kaisang P di Twitter dan Fufu Fafa di Kaskus. Kaskus edik Fufu Fafa ini memang bisa disebut kontroversial karena terhubung ke Chaturbate, Hamster, Roblox, LN Bio, Scrat, Spangbank, banyak sekali nih. RedTube, Xvideos, Mail, Ponpisekat, Cerkasi, PK, Pisket, Rumble, Reddit, Same, Minecraft, Stack Overflow, GitHub, Tenor, Revolt, dan sebagainya. Sedangkan pada profilnya sempat diberi label stiker untuk mendukung Pork Festival 8 Februari 2016 Sari Ratu Pemuda @porkfest tercatat juga mendaftar di semprot.com pada tanggal 2 Oktober 2020. Uniknya pada hari yang sama, Senin 3 November 2014 hanya berbeda sekitar 3 jam, yakni pukul 8.40 Fufu Fafa menulis, guys, sorry stupid question, beli gunting yang kayak di steak gunting PEK di mana ya? Dan pukul 11.06 akun Twitter @chili_pari juga menulis gunting yang kayak di steak gunting PEK di mana ya? Nanya serius. Sebuah kesamaan yang hampir mustahil dilakukan oleh orang yang berbeda. Apalagi akun Twitter yang diakui asli yang bersangkutan belakangnya menulis ya. Selain indikasi kesamaan dan yang praktis tidak bisa dikatakan hanya kebetulan di atas, tulisan-tulisan Fufu Fafa juga disorot netizen karena norak dan kampungan sebagai berikut. 29 Mei 11:35 orang mukanya jelek banget ya. 17 pukul 10.12 kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. 19 Juni 18 pukul 12.18 istri cerai anak homo terus mau lebaran sama siapa. Kemudian 28/6/18 ya. 28 Juni tahun 2018 pukul 16.00 kasihan Om Wowo udah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi tong. Pengertian dikit dong tong. Kemudian 13/12/18
1358 ya, Anies pastikan nikah massal kembali digelar malam tahun baru 2019. Wowo suruh ikut. Kemudian 11/6/19 pukul 17.17 kasihan Lowo. Kemudian tanggal 28 September 2019 10.56 alumni 212 mana suaranya? Sebenarnya masih banyak lagi jejak-jejak digital Fufu Fafa lainnya. Namun beberapa sampel tulisannya di atas rasanya sudah cukup menggambarkan kelakuannya. Kesimpulannya, dengan penjelasan saya tentang posisi domain dan server Kaskus sebelumnya, seharusnya sangat mudah bagi aparat hukum untuk menjerat ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang jelas-jelas sudah dilakukan oleh Kaskus edik bernama Fufu Fafa ini, karena posisi akun X Twitter yang user bahkan servernya di luar negeri saja mudah terdeteksi dan ditangkap. Apalagi ini jelas hanya di Indonesia. Jelasnya jika melihat kemiripan waktu, pola koneksi dan relasi, kesamaan penulisan hingga penyebutan akun-akun tautan lainnya yang sudah bisa dipastikan dalam kurung Raka Genarli @RKGBN @kaisangp @chili_pari, maka saya mengamini 100% temuan para private detective alias netizen bahwa Fufu Fafa adalah memang benar orang yang sudah selama ini dimaksud dan disebutkan sebelumnya. Siapa lagi? Tanda tanya ambiar. Luar biasa ya. Dr. KRMT Roy Suryo MKes, pemerhati telematika multimedia, artificial intelligence dan OCB Independen Jakarta 6 September 2024. Berarti hari ini ya. Ya, sobat era sekalian, itu ya yang disampaikan Roy Suryo juga ke saya dan saya kira disampaikan juga ke tempat-tempat lain ya. Jadi Fufu Fafa itu baik menurut Roy Suryo maupun menurut Ainun Najib ya, itu adalah orang yang sama dengan pemilik Chili_Pari. Nah, Chili_Pari itu diakui sebagai milik dari dari Gibran Raka Buming Raka. Nah, maka kemudian ya itulah karena tadi ada postingan yang identik yang memang pastinya ya itu dilakukan oleh orang yang sama. Tanya soal beli gunting tadi ya. Dia menggunakan platform X ya, Twitternya, dan kemudian menggunakan Fufu Fafa ya di platform Kaskus. Tempat diskusi. Saya untungnya nggak suka bergosip dalam media sosial ya. Jadi nggak ada jejak digital saya yang kemudian bisa ditengarai kalau saya menyampaikan makian ataupun postingan-postingan yang aneh. Mudah-mudahan begitu ya. Saya juga harus cek ya di Twitter saya apakah saya memang pernah bikin nge-tweet yang aneh-aneh ya. Ya kalau yang aneh rasa enggak lah. Tapi kalau misalnya ya mungkin dianggap apa gitu, ya itu kan relatif ya sesuai. Tapi insya Allah nggak ada yang sampai ngata-ngatain atau ngomong kotor dan lain sebagainya. Yang jelas isinya adalah hal-hal yang insya Allah sifatnya kritis atau sekedar main-main saja, tapi tidak menyerempet atau menghina orang ya gitu. Kadang-kadang reflektif ya dulu soal bicara tentang hujan deras, kematian dan lain sebagainya. Sobat sekalian, sebelum nge-YouTube saya memang rajin nge-tweet dan juga Instagram. Tapi unfortunately Twitter saya sekarang lagi dikuasai pihak lain walaupun saya bisa nge-tweet. Yang kedua, Twitter saya kemudian di take down ya, di close down karena memuat Habib Rizik dan Habib Bahar. Padahal itu cuma extend dari YouTube saja untuk menunjukkan bahwa saya membuat postingan itu dan kemudian silahkan tonton di YouTube. Jadi ternyata sangat alergi Instagram, akhirnya dimatikan punya saya dan sekarang tidak terlalu aktif ya walaupun sudah ada followersnya belasan ribu ya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kadang-kadang Anda terlalu julid ya, tidak paham bahwa Anda punya kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Jadi jangan rendah diri dulunya karena Anda suatu saat bisa dibongkar itu yang namanya tweet-tweet. Begitu ya Sobat Era sekalian, yang bisa kita lihat, yang bisa kita bahas yang terkait dengan Fufu Fafa ya. Nanti Fufu Fafa ini yang kemudian harus mengklarifikasi dirinya. Dan kaitannya dengan jabatan Wapres, ya saya katakan tadi, itu bisa saja kemudian celah untuk impeachment karena dianggap melakukan perbuatan tercelah. Ya, toh, tapi dibilang dilakukannya kan bukan ketika saat menjadi wakil presiden. Iya, cuman masalahnya seorang wakil presiden kan tidak bisa diadili di ranah hukum biasa. Jadi tetap saja dia akan masuk ke ranah hukum seperti itu ya. Oke, sempat meragukan, namun berkat bukti ini praktisi teknologi Ainun Najib mulai yakin akun Fufu Fafa yang menghina Prabowo milik Gibran. Oke, di bikinberita.com ya. Jakarta, bukti bahwa akun Fufu Fafa milik Gibran Raka Buming Raka yang menjadi trending topik dalam beberapa hari ini mulai terkuak. Banyak orang menganalisa dan terus mencari bukti. Kemudian bukti-bukti baru pun bermunculan yang menguatkan bahwa Fufu Fafa adalah akun milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan praktisi teknologi asal Indonesia lulusan Universitas Teknologi Nanyang NTU Singapura, Ainun Najib yang dulunya meragukan Fufu Fafa milik Gibran, kini mulai muncul keyakinan. Keyakinan cendekiawan NU yang bekerja di Singapura ini bermula dari adanya dua bukti yang disandingkan. Bukti pertama adalah postingan Fufu Fafa di Kaskus ada tanggal 3 November 2014. Dalam postingan itu tertulis, guys, sorry, stupid question, maksudnya stupid mungkin ya. Beli gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya? Bukti kedua adalah postingan akun @chili_pari yang memang diakui milik Gibran di Twitter yang berbunyi, beli gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya? Kemudian Crash nanya serius ya, ada tanda tanya juga. Postingan ini juga dilakukan pada 3 November 2014. Kedua postingan ini bukan hanya dilakukan pada tanggal yang sama, namun juga mempunyai redaksi yang hampir sama persis. Bukti inilah yang membuat Ainun Najib kemudian mulai yakin bahwa kedua postingan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Atau dapat dikatakan bahwa akun Fufu Fafa di Kaskus dan @chili_pari di Twitter sekarang X dimiliki oleh orang yang sama. Di mana akun @chili_pari memang dikenal luas milik Gibran. Ini ada postingannya ya dari Ainun Najib. Kemudian the probability of these two posts being posted by two different persons is astronomically low ya. Kemungkinan kedua postingan ini diposting oleh dua orang yang berbeda sangatlah kecil, kata Ainun Najib ya dalam postingannya. Jadi orang yang sama dan salah satunya diakui sebagai akun milik Gibran ya. Sebelumnya pada Minggu 1 September 2024 Ainun Najib masih meragukan bahwa Fufu Fafa adalah milik Gibran. Saat itu ia menyebut belum ada bukti bahwa semua postingan di Fufu Fafa dilakukan oleh Gibran. Sejauh ini belum ketemu bukti bahwa Fufu Fafa itu milik Gibran. Adanya cuma Fufu Fafa mengklaim dia Raka Genarli, tulis Ainun Najib. Saat itu ia menyebut akun yang jelas-jelas milik atau mewakili Gibran adalah akun Raka Genarli, RKGBRN dan chili_paris ya. Sementara terkait Fufu Fafa perlu diteliti lebih jauh. Kalau Raka Genarli, RKGBRN dan chili_pari ini lumayan terbukti memang Gibran, tulisnya lagi. Namun kini Ainun Najib dapat bukti bahwa akun Fufu Fafa sangat identik dengan @chili_pari. Akhir-akhir ini akun Fufu Fafa memang menjadi pembicaraan netizen. Akun yang disebut milik Gibran suka memposting kata hinaan, cacian, kata-kata kotor, bahkan hinaan dilayangkan kepada Prabowo Subianto dan para buruh.
Contohnya adalah postingan yang menyatakan bahwa Prabowo tidak ambil uang pensiun TNI sejak 1998 yang langsung dibalas oleh akun Fufu Fafa dengan tulisan ternyata pecatan TNI dapat pensiunan juga. Postingan tersebut ditulis Fufu Fafa pada tanggal 5 April 2019 ya, menjelang Pilpres itu ya. Antara Jokowi dan Prabowo waktu itu. Jika ditelusuri maka postingan itu dilakukan pada masa-masa pemilihan presiden 2019. Kala itu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Akun Fufu Fafa tidak hanya menghina Prabowo, namun juga menghina para buruh. Akun Fufu Fafa merendahkan buruh dengan cara memberikan komentar atas postingan yang dilakukan akun lainnya. Postingan yang dikomentari Fufu Fafa berbunyi, ini sebuah bukti bahwa selama ini Jokowi hanya bahwa selama ini Jokowi hanya melakukan pencitraan saja. Kalau Jokowi bisa bantu dan mengatasi permasalahan monyet, mengapa kita dalam kurung buruh tidak dibantu? Di kolom komentar pun Fufu Fafa menuliskan monyet sama dengan buruh. Postingan ini pun diduga menyamakan buruh dengan monyet. Ya saudara sekalian, itu ya Fufu Fafa ya. Jadi saya ingin mengatakan begini saudara sekalian ya, bahwa sama ke Deddy Corbuzier ya, memang sulit ngomongin orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang sukses, ya kan? Nah, jadi yang begini-begini ini nggak tahu mau ditindak lanjutin atau tidak, tapi ya kita hanya memberitakan saja soal ini kan sebagai sebuah fakta, sebuah kebenaran. Tapi barangkali Prabowo tidak akan menggubrisnya. Why? Karena dua hal tadi. Prabowo sedang jatuh cinta dan sedang sukses, ya kan? Gitu. Jadi gimana? Ya itulah yang ingin saya katakan ya. Jadi Prabowo sedang sukses, sedang jatuh cinta sama Jokowi ya. Karena itu mungkin tidak akan dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Bahkan kita yang membahas fakta ini bisa saja merasa dirasakan dia sebagai sebuah serangan. Jadi dia tidak marah kepada Gibran Rakabuming Raka yang melalui akun Fufu Fafa ini menghinanya, tapi dia akan marah dengan orang yang mengangkat permasalahan ini. Bisa jadi begitu. Mengangkat padahal ini adalah fakta ya. Itu sobat RH sekalian ya. Dan ini coba kita lihat ini ada Gibran potensi batal jadi wapres ya, pakar. Ada proses di Petun dan jejak digital Fufu Fafa ya. Ini ada ya. Fufu Fafa istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo ya. Kemudian ini masih berjalan proses di Petun yang ingin membatalkan keputusan MK nomor 890 peraturan KPU. Ada upaya-upaya memunculkan fakta-fakta yang menyudutkan Gibran. Contohnya di medsos muncul Fufu Fafa yang mendiskreditkan menyerang pribadi dari Prabowo Subianto. Selamat Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Menurut saya dua hal ini tidak menjadi masalah ya. Yang paling menjadi masalah itu ada hal yang lebih berat, itu adalah pernyataan Rocky Gerung kalau Gibran korupsi menerima uang setoran dari para menteri setiap Sabtu ya. Itu yang bermasalah kalau diseriusin. Dan yang kedua adalah soal yang terkait dengan Gibran Rakabuming Raka dan kemungkinan ijazah yang tidak benar. Ijazah yang tidak memenuhi syarat, tidak ada ijazah SMA-nya. Nah itu juga kalau Fufu Fafa ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela sebenarnya. Tetapi tidak bisa dikonstruksikan rasanya untuk mengimpeach Gibran ya. Terlalu kecil gradasinya ya. Tetapi soal dia terima uang dianggap Rocky korupsi misalnya, itu bisa menjatuhkan, termasuk juga kalau
dilakukan verifikasi, klarifikasi, penyelidikan terhadap status-status ijazah Gibran Rakabuming. Terlebih kalau seandainya ada konspirasi dengan KPU untuk membohongi publik, upaya untuk membohongi publik mengenai ijazah Gibran yang sebelumnya seolah-olah santer dikatakan S2. Padahal jelas-jelas Gibran hanya di Melbourne University itu di persiapan, dan itu hanya setingkat persiapan mau masuk kuliah, setingkat SMK dibilang. Demikian juga di Bradford, dia juga mendapatkan S1 atau apapun yang sebenarnya tidak bisa dianggap S1 konon katanya, karena itu seperti ya kursus saja, keterampilan. But we don't know exactly. Jadi nanti coba kalau seandainya ada inquiry right dilontarkan oleh DPR yang baru ketahuan. Kalau ada, kalau tidak ada ya suntuloyo semuanya ya. Tidak ada klarifikasi. Memang yang namanya yang begini ini memang bergantung kepada konstelasi politiknya. Kalau konstelasi politiknya tidak memungkinkan, tidak ada inisiatif, ya nggak jadi. Buktinya apa? Ya ini buktinya. Yang namanya hak angket tidak jalan. Padahal mayoritas itu pendukung Anies dan pendukung Ganjar itu di DPR hari ini. Ya lumayan lah masih ada pansus mengenai hak angket haji. Itu pun karena ada persaingan antara geng Muhaimin Iskandar dan gengnya Yakut ya. But it's okay ya. Pelanggaran-pelanggaran is pelanggaran ya. Dugaan korupsi is dugaan korupsi. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Kalau memang ada siapapun yang membongkarnya. Begitu sobat era sekalian ya.